Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam sebuah hadis yang sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, innallaha yuhibbu al-abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, kaya, lagi tersembunyi. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam hadis yang sahih ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang terkumpul pada dirinya beberapa sifat. Sifat yang pertama, kata Nabi, innallaha yuhibbu al-abda at-taqi, hamba yang bertakwa. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa artinya adalah ta'atullah bimtithali awamiri wajtinabi nawahi. Taat kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya ala nurin minallah, berdasarkan cahaya petunjuk ilmu dari Allah, berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah sahihah, dan menjauhi larangan-larangan Allah berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tatkala kita melaksanakan perintah Allah, maka kita melaksanakannya juga dengan motivasi mengharapkan pahala dan keridhaan serta surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tatkala kita menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah, maka yang mendorong kita meninggalkannya dan menjauhinya adalah karena rasa takut yang sangat kuat kepada murka Allah dan azabnya yang sangat pedih. Inilah hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwa kepada Allah hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah dimanapun ia berada, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan takwa adalah kunci segala kebaikan bagi seorang hamba di dunia dan akhirat. Tidak ada jalan untuk menjadi golongan yang selamat, bahagia di dunia dan akhirat, kecuali jika hamba termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyiapkan surga dengan segala kenikmatannya kecuali bagi hamba-hamba yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah wasari'u, bersegeralah. Allah berfirman, bersegera kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga tersebut telah disiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Kemudian sifat yang kedua di antara sifat hamba yang dicintai oleh Allah adalah al-ghani, hamba yang goni. Apa itu goni? Hamba yang kaya. Apa yang dimaksud dengan hamba yang kaya? Di sini para ulama sunnah, ulama al-hadis menjelaskan makna daripada al-ghani, hamba yang kaya yang dicintai oleh Allah. Maksudnya yang pertama adalah katsirul mal, hamba tersebut memiliki banyak harta, hartanya berlimpah. Dan tentu kata para ulama, orang yang kaya ada yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, ada pula yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Tergantung bagaimana dia mendapatkan harta tersebut dan membelanjakannya.
Jika harta yang berlimpah tersebut dia dapatkan dengan jalan yang benar, dari profesi-profesi yang halal, lalu dia membelanjakannya dan menginfakkannya di jalan yang benar, di jalan yang Allah syariatkan, maka dia termasuk golongan orang kaya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, jika harta berlimpah yang dia miliki didapatkan dengan jalan yang keliru, yang salah, dengan cara-cara yang haram, profesi-profesi yang haram, lalu dia juga membelanjakannya dan menginfakkannya di jalan yang benar, yang haram, yang tidak benar, yang diharamkan oleh Allah, maka ia termasuk golongan orang kaya yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya menjadi bencana dan musibah serta petaka baginya. Hartanya menjadi sebab kebinasaannya di dunia dan akhirat. Makna yang kedua daripada makna al-ghani, Allah mencintai hamba yang kaya. Para ulama menjelaskan kaya di sini maksudnya ghaniyun nafs. Orang yang hatinya merasa qanaah, yang merasa cukup dan puas serta ridho dengan apapun yang Allah anugerahkan kepadanya dari harta benda. Makanya dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina an nafs." Yang artinya kata Nabi SAW, orang yang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, tetapi orang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang hatinya berkecukupan, hatinya selalu qanaah, merasa puas dan ridho dengan setiap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sedikit maupun banyak. Inilah hakikat orang kaya yang dicintai oleh Allah. Hatinya merasa qanaah, merasa cukup dan puas terhadap rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya. Dia bukan termasuk hamba yang tamak, bukan hamba yang rakus, bukan hamba yang berambisi mengejar dunia dengan segala kemewahannya, menghabiskan umurnya untuk dunia dan dunia. Tidak. Hartanya tidak melalaikannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hartanya tidak membawanya kepada perkara-perkara yang mungkar dan haram. Kemudian sifat yang ketiga di antara sifat hamba yang dicintai oleh Allah adalah al-khafi, hamba yang tersembunyi. Maksudnya bagaimana? Hamba yang tersembunyi, kata para ulama as-sunnah, ulamul hadis, dia itu selalu berupaya menjauh dari pandangan orang, menjauh dari keramaian, menyendiri, menyepi. Untuk apa? Untuk fokus bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah, dengan amal-amal soleh sebagai bekal bagi dirinya untuk kehidupannya sesudah kematiannya, untuk perjalanannya ke negeri akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-uzlah, menyendiri, menyepi. Makna yang kedua daripada hamba yang tersembunyi yang dicintai oleh Allah, maksudnya adalah kata para ulama sunnah, ulama hadis, hamba yang banyak berbuat kebaikan, hamba yang rajin mengerjakan amal soleh, hamba yang rajin beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang masyru'ah, yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah. Dan dia mengerjakan amal-amal kebaikan tersebut, mengerjakan amal soleh dan ibadah-ibadah tersebut secara sembunyi-sembunyi. Berupaya untuk tidak didengar, tidak dilihat oleh orang lain, agar lebih mudah untuk ikhlas, agar lebih selamat dari penyakit riya dan sum'ah. Dia beramal, beribadah, berbuat ketaatan kebaikan, bukan dalam rangka mencari ketenaran atau popularitas, supaya dikenang oleh masyarakat dan orang banyak. Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan adalah hamba yang banyak beramal soleh, rajin sedekah, rajin membaca Al-Quran, semangat berdakwah, berdoa dan berzikir, sering umroh. Tidak. Dia beribadah, beramal soleh, berbuat kebaikan secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tahu. Bahkan mungkin orang-orang yang ada di dekatnya, yang ada dalam rumahnya pun tidak tahu bahwa dia punya amal soleh yang tersembunyi. Dan ini lebih aman dari penyakit riya, sum'ah, ya, dan bangga diri. Lebih mudah untuk ikhlas, sehingga amal ibadahnya sah dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang sahabat Nabi yang bernama Zubair bin Awam
radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Man istata'a an takuna lahu khabi'atun min amalin shalih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang sanggup atau mampu memiliki amal kebaikan yang tersembunyi, lakukan, kerjakan. Karena itu akan menyelamatkannya dunia akhirat. Akan lebih mudah untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah untuk bebas dan selamat dari berbagai penyakit riya, sum'ah yang dapat membatalkan pahala amal ibadah tersebut. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda menjelaskan tentang salah satu keutamaan orang yang beribadah secara sembunyi-sembunyi, bersedekah tanpa diketahui oleh banyak orang. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil, wa syabun nasha fi ibadati rabbi, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat aina." Kata Nabi SAW, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy-Nya pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan dari terik matahari kecuali naungan arsy Allah. Siapa mereka? Salah satunya adalah Nabi menyebutkan rajulun tasaddaqa, seseorang yang bersedekah, bisodaqatin, dengan sesuatu sedekah. Fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, lalu dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Berapa jumlahnya, apa yang diinfakkan, tidak tahu. Jangankan orang lain, yang menerima sedekahnya saja, yang menerima infaknya saja, juga tidak tahu siapa yang memberi. Mungkin di tengah malam, mungkin melalui orang lain, intinya dia tersembunyi. Inilah diantara keutamaan hamba yang berupaya menjadi hamba yang tidak terkenal. Maksudnya tidak diketahui oleh orang banyak dalam berbuat amal-amal kebaikan. Berusaha untuk yang tahu hanya Allah saja ketika dia berbuat kebaikan. Tidak dipublis, tidak diworo-woro, apa woro-woro itu? Diiklankan, diviralkan, agar mendapatkan sanjungan, like. Tidak. Itu membahayakan sekali, apalagi hati manusia sangat lemah, dhaif, sangat lemah untuk dimasuki oleh penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit al-i'jabu bin nafs, bangga diri. Nah, inilah 3 sifat hamba yang dicintai oleh Allah. Hamba yang bertakwa, yang goni, yang kaya, dalam arti hatinya merasa qanaah dengan setiap harta yang Allah berikan kepadanya, dan hamba yang selalu tersembunyi atau sembunyi-sembunyi dalam berbuat amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan taufiknya kepada kita semua agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang selalu beramal soleh, yang selalu berakhlak mulia hingga kematian menjemput kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.